Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto bakal melanjutkan pemangkasan anggaran hingga 3 tahap. Total anggaran yang dihemat dari 3 tahap itu mencapai dana 750 triliun rupiah. Apakah langkah pemangkasan anggaran tersebut sudah dengan perencanaan yang matang sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi 2025 ini? Untuk membahasnya kita sudah tergabung sambungan daring dengan Ibu Adita Irawati, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, dan juga bergabung Pak Fadil Hasan selaku ekonom senior Indef. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. sehat-sehat keduanya Bapak Ibu. Saya mau ke Bu Adita terlebih dahulu. Ibu, sejauh ini Ya, sudah sejauh mana langkah pemangkasan anggaran sudah dilakukan dalam 3 tahap ini? Bisa dijelaskan, Bu? ya. Hmm. Untuk efisiensi di tahap awal sudah diturunkan di dalam Impres nomor 1 ya Mhm. tahun 2025 ini dan sudah dimulai dilaksanakan. Kita tahu prosesnya sudah berjalan Hmm. dan sesuai dengan apa yang ditentukan atau ditetapkan dalam Impres, apa saja yang perlu dilakukan penghematan dan Hmm. apa yang tetap harus bisa dipertahankan itu sudah cukup jelas disampaikan. Dan itu juga yang menjadi rujukan ya bagi Hmm. kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan. Dan kita sudah dengar juga di tanggal 14 Februari yang lalu sudah dikonsultasikan juga dengan komisi-komisi yang ada di DPR. Hmm. Dan Kementerian Keuangan pun sudah menetapkan ya bahwa eh, apa pos-pos anggaran yang itu punya dampak kepada layanan publik, Oke. kemudian tentunya juga kaitannya dengan pendidikan, Hmm. kesehatan, itu tidak akan mengalami pemotongan. Hmm. Sedangkan yang itu dirasa memang tidak punya dampak langsung dan bahkan punya potensi untuk terjadi kebocoran, inilah yang menjadi prioritas untuk dilakukan penghematan. Baik. Termasuk tadi sudah disebutkan ya, Hmm. perjalanan dinas dan sebagainya. Lalu kalau kita bicara tahap kedua, Hmm. ini adalah sesuatu yang juga baru saja disampaikan oleh Pak Presiden. Tentu kita akan ada proses lanjutan ya. Seperti halnya kalau kita lihat pola di tahap pertama, akan ada juga nantinya dari Kementerian Keuangan Hmm. melakukan penyisiran dan sekaligus juga berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi ini nanti yang akan dilakukan. Oke. Kalau kita lihat Hmm. kemungkinan besar akan sama ya dengan apa yang dilakukan di tahap pertama, tapi tentu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang nanti akan dikomunikasikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Kira-kira demikian, Mas. Artinya penegasan saja Bu Rita untuk tahap 1 sudah berjalan ya, karena kalau kita simak informasi dari Banggar DPR sudah berjalan ya tahap 1 di era Jokowi dan dilanjutkan di tahap kedua yang tengah berlangsung saat ini. Begitu ya Bu ya, Bu Rita? Ya, tahap Hmm. pertama ini yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo ya, yang tadi angkanya juga sudah ditetapkan 306 triliun. Hmm. Ya, dan ini sudah ditetapkan di dalam Impres, sudah ditindaklanjuti dan sudah dikonsultasikan dengan komisi-komisi DPR. Tahap Oke. kedua ini baru akan dimulai. Ya. Oh, bukan di era Pak Jokowi begitu ya. Kalau saya kutip pernyataan dari Pak Wakil Ketua Banggar Wiyanto yang menjelaskan ini sudah berjalan Bu sejak pemerintahan Jokowi Dodo sebelumnya. Ya, yang Hmm. 306 triliun ini ada kemarin kita ditetapkan di dalam Impres ya. Oke. Jadi ini nanti yang akan kita tunggu tahap selanjutnya seperti apa. Tahap itu akan seiring dengan penghematan di badan BUMN, Bu? Bagaimana? Untuk mendapatkan dividen nantinya? Ya, ini Hmm. tentu akan difokuskan dulu kepada kementerian lembaga ya. Oke. Bagaimana nanti BUMN tentu harus ada diskusi lebih lanjut, Mas. Hmm. Hmm. Dan kalau kita bicara BUMN ya pasti nanti akan kepada kementerian terkait dalam ini hal ini adalah Kementerian BUMN tentunya. Baik, ini kan akan berjalan selama 3 gelombang ya begitu ya Bu ya, 3 tahap. Target utama nanti yang disasar di sektor mana saja Bu yang paling utama dari belanja APBN 2025 ini? Ya, sekali lagi adalah Hmm. sektor yang mungkin saat ini tidak menjadi prioritas Oke. karena sekali lagi Hmm. belum punya efek yang real ya kepada atau efek yang langsung kepada masyarakat, termasuk Hmm. juga dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Ya. Jadi saya rasa ini akan hampir sama dengan pola sebelumnya. Contohnya apa Bu ya? Bisa dijelaskan itu? Sehingga kita tidak Ya, kebingungan. Hmm. masih ya, ini Hmm. tentu nanti akan didiskusikan lebih lanjut ya Hmm. bersama tentu Kementerian Keuangan. Kita lihat kalau dari pola sebelumnya jelas itu hal-hal yang memang tidak menjadi prioritas dan tidak berefek langsung. Bisa saja nanti proyek-proyek yang memang itu tidak menjadi prioritas saat ini pun akan menjadi target untuk dilakukan efisiensi gitu. Setelah didapatkan nanti dana hingga 750 triliun rupiah akan digunakan untuk MBG juga. Ini bisa dijelaskan Bu Dita?
dana tersebut? Ya, Mm-mm. seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwasanya penghematan ini kan ditujukan Hmm, untuk membiayai program-program yang memang bisa memberikan efek langsung, oke. dampak langsung kepada masyarakat, Hmm, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, maupun juga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti perumahan dan lain-lain gitu. hmm. Termasuk juga untuk pangan, ya, seperti untuk menyerap juga produksi gabah misalnya. Jadi yang sifatnya memang sangat mendasar gitu. Itu yang akan disampaikan. Nah, detailnya nanti Oke. seperti apa, Hmm, bahwa kalau makan berisi gratis sendiri kan memang sudah dianggarkan sebenarnya tahun ini, tetapi karena dibutuhkan ada akselerasi, oke. meluaskan cakupan dan penambahan jumlah penerima manfaat, memang sangat dibutuhkan penambahan anggaran. Sisa nanti setelah dipakai untuk MBG ini kemana nanti dananya, Bu? Apakah benar ini akan mengalir ke dana Danantara untuk berikutnya? Ini yang masih akan didiskusikan lagi lebih lanjut, Mas Hmm, ya. hmm. Itu bahwa salah satu yang sudah disampaikan itu juga memang untuk alokasi ke Danantara. Tetapi tentu ini harus menjadi sebuah diskusi yang lebih dalam lagi antar kementerian dan lembaga terkait sebelum nanti memang akan ditetapkan seperti apa dalam implementasinya. Oke, saya ke Mas Fadil. Mas Fadil melihat adanya pemangkasan anggaran hingga 750 triliun rupiah ini seperti apa nanti dari teman-teman Indef memotretnya, apakah nanti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang? Ya, ya, yang pertama tentunya itu adalah harus jelas dulu ya, Hmm, apakah ini efisiensi atau realokasi, oke. ya kan? Kalau yang tahap pertama yang kita tahu adalah bahwa dari 306 triliun itu Hmm, adalah 100 triliun untuk tambahan makan bergizi gratis kan hmm, gitu. Nah, yang tidak jelas itu yang 200 triliun itu untuk apa gitu. Karena hmm, kan total APBN-nya tetap 3.621 triliun gitu kan. oke. Kemudian yang sekarang beredar luas itu adalah presentasi daripada atau tayangan daripada Presiden Prabowo di Hmm, dalam pertemuan koalisi Indonesia Maju itu adalah bahwa akan ada lagi pemangkasan atau efisiensi sebesar 308 triliun, hmm, ya kan? Yang itu 58 triliun itu akan dikembalikan ke 17 KL gitu. oke. Nah, ini yang disebut sebagai penyisiran penelitian APBN sampai ke satuan 9. Nah, kemudian pertanyaannya itulah 250 triliun itu akan dialokasikan kemana? Oke. Itu juga Hmm, kan belum jelas. Nah, apakah itu sumbernya dari APBN itu sendiri hmm, gitu, hmm, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, yang kalau saya lihat dari tayangan itu adalah ada lagi 300 triliun yang merupakan penghematan putaran ketiga, itu sebenarnya berasal dari laba BUMN di tahun 2024, ya oke. kan? Hmm, Yang jumlahnya itu 307 triliun, hmm, ya kan? Nah, sebenarnya laba BUMN di tahun 2024 itu menurun dibandingkan dengan 2023 kan gitu. oke. Tapi ini pun menjadi persoalan ya Hmm, kan karena laba BUMN sebesar 300 triliun katakanlah seperti itu hmm, ya kan dari PLN dan dari Pertamina itu jumlahnya itu sekitar 100 triliun oke. ya kan. Hmm, Kemudian dari Himbara, kemudian dari bank-bank ya, kemudian dari Telkom, hmm, kemudian dari Main ID itu adalah sisanya sebesar 200 triliun itu oke. ya kan. Hmm, Nah, sebenarnya yang 200 triliun pun itu kan tidak semuanya dimiliki oleh pemerintah. hmm, Karena misalnya bank-bank Himbara itu ada yang milik publik begitu oke. kan. Nah, Hmm, jadi itu harus disisihkan terlebih dahulu karena itu bukan milik pemerintah, ya oke. kan. Tapi katakanlah Hmm, sisanya yang pemerintah itu sebesar berapa? Katakanlah 60% gitu yang dimiliki oleh pemerintah itu, nah jumlahnya itu kan sebesar berapa? 80 triliunan begitu ya. hmm, Nah, itu kan dari 300 triliun itu akan dikembalikan lagi 100 triliun ya, kemudian sisanya itu akan digunakan untuk Danantara ya kan. oke. Di apa namanya dikonsolidasikan di Danantara. Jadi sebenarnya Hmm, yang tahapan yang ketiga ini memang skemanya skema untuk investasi jangka panjang ya, oke.
pembiayaan proyek-proyek jangka panjang oleh pemerintah. Tapi persoalannya itu adalah yang tahap pertama, tahap kedua itu Oke. realokasinya untuk apa yang tidak jelas. Kemudian yang pertama juga yang menjadi pokok persoalan Baik. kenapa kemudian ini menjadi perbincangan publik adalah ini terkesan tidak direncanakan secara matang. Ya. Misalnya saja yang tahap pertama 6 triliun itu, kan itu dilakukan perubahan berkali-kali. Pertama-tama dilakukan oleh DPR, ya kan, kemudian rekonstruksikan kembali oleh Kementerian Keuangan, kemudian balik lagi dibicarakan oleh masing-masing KL dengan partnernya di DPR gitu. Jadi berubah-ubah juga itu, ya kan. Setelah kemudian masyarakat itu dikagetkan dengan pernyataan-pernyataan bahwa ada sekian tenaga honorer yang akan di layoff, kemudian ada tenaga pendidik yang tidak, guru honorer yang tidak akan mendapatkan honornya kembali dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya melihat bahwa ini tidak direncanakan secara matang. Poin yang pertama itu adalah poin yang terakhir itu adalah bahwa saya mengharapkan ya itu komunikasinya dan penjelasannya itu harus jelas juga, ya kan. Kalau misalnya itu efisiensi artinya dipotong, ya kan, besaran daripada 3.621 triliun tentu akan berdampak terhadap ekonomi, gitu, ya kan. Tapi kalau misalnya sifatnya realokasi, ya itu mungkin justru akan memberikan dampak yang sama atau mungkin lebih baik, ya, karena akan ditujukan pada program-program misalnya yang direct menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Ini yang saya kira komunikasinya juga tidak terlalu baik ya dilakukan gitu. Baik, langsung jawab Bu Dita tadi catatan dari Pak Fadil ya, nampaknya untuk tahap 1, tahap 2 realokasi tidak jelas. Apakah sejauh ini memang perencanaan masih belum matang atau bagaimana? Ya, yang namanya efisiensi sebesar ini, memang ini rasanya baru pertama kali ya dilaksanakan di negara kita gitu. Jadi sesuatu yang memang berubah cukup drastis dalam arti hal-hal yang biasa dilakukan sekarang kemudian harus dirubah total sama sekali kan, baik itu dari sisi aktivitas maupun dari sisi penganggarannya. Jadi memang ketika dinamika terjadi dan ada beberapa misinterpretasi juga dari KL maupun juga mungkin ada masalah komunikasi, itu satu hal yang bagian dari dinamika perubahan ini. Itu kita sangat sadari ya bahwa kemudian ada kementerian lembaga yang justru penghematannya ada di sisi-sisi yang sebenarnya itu dibutuhkan masyarakat gitu. Ya tentu kan harus dikoreksi ya. Istilahnya kita rekonstruksi lagi supaya tepat sasaran begitu. Mana pos yang memang harus dilakukan penghematan. Jadi ya memang harus diakui ada beberapa permasalahan dalam proses, tetapi itu bagian dari dinamika. Dan yang paling penting adalah sudah ditetapkan bahwa untuk pos-pos yang itu memang sangat dibutuhkan masyarakat, itu tidak boleh dilakukan pemangkasan. Dan sudah diumumkan juga. Ini bagian dari dinamika, Mas, dan tentu ini jadi pembelajaran kami juga ya untuk tahap selanjutnya, agar bisa lebih tadi, baik itu dari sisi komunikasi maupun perencanaannya juga lebih baik gitu. Ini yang kita persiapkan lebih baik nanti untuk di sesi selanjutnya. Kemudian menanggapi tadi kalau boleh tanya ya silakan Mas Fadil. Ya, silakan tanya. Itu yang tahap kedua itu katakanlah efisiensi atau realokasi kan sebenarnya dari APBN itu ya Bu ya, yang 8 triliun itu ya. Rencananya demikian Pak. Tapi kemudian akan dialokasikan untuk program lain yang ada dalam APBN itu sendiri gitu kan? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara efisiensi, angka kan memang tidak berubah ya Pak ya. Betul. Tetapi yang jelas aktivitasnya, yang itu ya makanya maksudnya tapi tetap jadi direalokasikan untuk program lain kan gitu kan? Ya, yang lebih tadi sekali lagi memang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat demikian. Baik, masih ragu Pak Fadil dengan tahap satu tadi? Saya melihat bahwa saya sendiri agak ini aja artinya bahwa dari APBN sebesar 3.621
21 triliun itu akan direalokasi sebesar 250 triliun atau 306 triliun plus 308 triliun gitu kan. Tapi yang persoalannya itu dalam tayangan Pak Prabowo itu dikemukakan kan 57 triliun itu akan dikembalikan kepada KL gitu. Jadi sisanya kemana itu? Baik, Bisa dijawab nggak Bu? ya Kalau silakan dari Bu Dita. tayangan Hmm. Iya, ini satu yang memang kita juga harus diskusikan lagi ya. Baik Pak Fadil maupun Mas Herinov itu tentu nanti dari Kementerian Keuangan akan menghitung kembali. Yang dikembalikan itu nanti untuk apa? Apakah ini bagian dari konstruksi lagi gitu ya? Karena memang mungkin ada KL yang masih membutuhkan untuk penambahan di pos-pos yang sekali lagi pos yang memang tidak menjadi sasaran dari penghematan. Bisa saja demikian. Ini memang satu yang harus kami ya tindak lanjuti dulu ya bersama kementerian ya itu ya. khususnya terkait begitu. Ya kemudian yang kedua juga Bu ya, dari pertama itu yang sebesar 306 triliun. Ya kan? Kan sebesar 100 triliun itu sudah pasti akan dialokasikan untuk MBG ya kan. Ya kan untuk jadi anggaran MBG itu kan 171 triliun. Nah, 200 triliun sisanya itu direalokasikan untuk apa? Katanya kan udah selesai, udah jalan nih. Kalau yang tahap pertama. Ya, ya tentu untuk kembali lagi Pak, untuk program hasil terbaik cepat yang memang membutuhkan penambahan anggaran. Karena dari apa Seperti yang 8 program yang sudah inisiasi oleh pemerintahan Pak Prabowo saat ini, kita punya program hasil terbaik cepat ya, quick win, yang itu semua memang program yang sangat mendasar. Jadi yang saya sampaikan tadi dari mulai kesehatan, kemudian pendidikan, perumahan, Oke. pangan, itu bisa jadi nanti akan dialokasikan ke sana Pak. oleh kasus Ya. itu. Sudah jelas ya Pak Fadil ya begitu ya? Artinya sebenarnya ya walaupun penjelasannya secara umum seperti itu, tapi saya kira pada yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah kejelasan ya, yang lebih daripada itu gitu kan. Misalnya yang tahap pertama pendidikan, kesehatan, perumahan dan seterusnya. Kemudian yang tahap kedua itu kan 57 triliun akan dikembalikan ke 17 KL ya kan. Nah, sisanya 250 triliun lagi itu akan direalokasikan ke berapa akan dikemanakan gitu loh. Ya kan, yang tadi 58 triliun kan ke 17 KL. Apakah yang 250 triliun itu ke KL sisanya atau gimana itu? Apa Atau justru badan 8 yang lain program atau tadi? program yang lain gitu kan. Oke. Ya, Nah, ini kita masih belum jelas. tahap di awal ya Pak ya. Ini sekali lagi kementerian yang terkait pasti akan menghitung kembali dan memberikan tadi relokasi kemana saja itu yang akan dibicarakan selanjutnya. Jadi untuk tahap awal ini karena juga Pak Presiden baru saja juga kan menyampaikan hal ini, tentu kami akan mendalami lagi ya terkait proses selanjutnya akan seperti apa. Demikian. Tapi yang perlu ditegaskan Bu Rita sudah disampaikan ke publik dana yang diharapkan 750 triliun rupiah sudah dikomunikasikan tapi masih tahap perencanaan begitu ya, dikomunikasi terlebih lanjut. Ini bisa bagaimana menjawabnya? Sudah jelas angkanya Ya, tapi belum tentu tentu ada proses komunikasinya. ada proses teknis ya Mas ya, Oke. yang itu pasti harus dilakukan gitu. Jadi Presiden memberikan instruksi bagaimana nanti kementerian ini menindaklanjuti dalam konteks yang mungkin lebih teknis ya, bagaimana dari mana saja itu akan diambil, mana saja yang akan dihemat. Itu tentu akan ada satu perangkat ketentuan ya, seperti yang kemarin ada Inpres. Semua harus nanti ada berlandaskan hukum agar tata kelolanya juga bisa kita jaga. Jadi demikian, nanti akan ada tentu ada keputusan-keputusan lagi atau instruksi-instruksi Presiden lagi yang menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang nanti akan menjadi target dari efisiensi ini gitu. Baik. Dan sebelum itu fix, tentu kita harus berhati-hatilah dalam menyampaikan informasi kepada publik Oke. untuk tadi sekali lagi belajar dari pengalaman sebelumnya agar kita juga tidak menimbulkan respon-respon yang tidak kondusif begitu. Baik, closing statement Pak Fadil. Masalahnya itu Bu Silakan. Dita ya, adalah bahwa ini kayak jangan sampai seperti reverse planning. Diputuskan terlebih dahulu, direncanakan kemudian. Seharusnya kan direncanakan terlebih dahulu, kemudian diputuskan gitu kan. Itu kan
perencanaan yang dan eksekusi yang benar itu seperti itu, ya kan. Misalnya Pak Presiden sudah mengatakan bahwa 306 triliun akan 307 triliun akan diefisiensikan pada tahap kedua. Tapi belum jelas ini apa yang mau diefisiensikan itu. Oke. Padahal jumlahnya udah pasti 307 triliun. Kemudian dilakukanlah reverse planning itu, perencanaan yang terbalik ke belakang gitu kan. Oke. Nah itu jangan sampai kemudian seperti itu. Jadi lebih baik menurut saya itu adalah direncanakan dulu, baru kemudian diputuskan gitu kan. Baik. Jadi kita nggak bingung juga menyampaikannya ke masyarakat. Ya, bisa diterima masukannya Bu Dita ya dari Pak Fadil tadi. Ya, terima kasih Pak Fadil masukannya Pak. Baik, kita tunggu perencanaan matang tersebut, Ibu Dita. Kita harapkan memang efisiensi anggaran ini juga berdampak tentunya efektif bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Terima kasih untuk waktu berdua Ibu Adita Irawati, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, juga Pak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Selamat sore, Assalamualaikum.